ada tulisannya di lapangan banyak anak-anak yang butuh trauma healing. Jadi di situ langsung kuat banget panggilan dari hati saya bahwa ternyata saya nggak bisa hanya pelayanan dalam lingkup panggung atau mimbar saja, saya harus mencoba untuk keluar. Akhirnya saya memberanikan diri waktu itu pasang status. Buka. Halo, nama saya Fiona. Sehari ini saya bersama tim Ceria Indonesia, of course, dengan Bapak yang satu ini. Sehari-hari saya bekerja di bidang konstruksi. Untuk di tim Ceria, saya support di keuangan sama di logistik. Dan biasanya kalau di pengungsian, saya suka cari bayi-bayi lucu untuk kita main-main bareng. Kayak aku ya? No, of course not. Okay. Ya, thank you Fiona. Nama saya Midi Hendrik Harimisa. Saya seorang pelayan anak dan salah satu juga dari tim Ceria Indonesia. Kami berdua mewakili teman-teman yang lain. Dan saya biasanya di bagian untuk ke anak-anaknya. Jadi ide-ide yang untuk gimmick-gimmick selama bertemu dengan anak-anak, ngajak main, perkenalan, dan lain-lain. Tim Ceria Indonesia sudah berjalan itu kalau movementnya tuh dari 2014. Ya. Lalu kemudian nama kita tuh dibentuk 2019. Betul, 2019 ya. Sebelumnya ya, namanya nggak jelas gitu nggak jelas, iya. Tim macem-macem deh ya pokoknya. Trauma cinta, apalagi tuh aneh-aneh deh namanya. Karena kita nggak fokus ke nama waktu itu. Sampai kita diskusi dan kayaknya kita perlu ada nama deh. Jadi biar ke lapangan orang juga tahu. Jadi tahun 2014 pertama kali saya tahu gempa Lombok waktu itu. Sebenarnya sebelum dari gempa Lombok tuh sinabung, tapi masih yang cuman bersama teman-teman di Bandung waktu itu. Lalu mulai spesifik waktu gempa Lombok. Saya waktu lihat gempa Lombok tahun 2018. Waktu itu saya ingat banget saya lagi di satu kota, lagi pelayanan. Lalu terbesit gitu di pikiran, selama ini ternyata pelayanan tuh perenungan saya pribadi gitu. Pelayanan ternyata nggak cuma dalam mimbar saja, sampai muncul di TV tuh ada kayak berita barisan gitu loh. Running text. Ya, itu dia, barisan text itu lagi dia lewat gitu, saya ngelihat bahwa ada tulisannya di lapangan banyak anak-anak yang butuh trauma healing. Jadi di situ langsung kuat banget panggilan dari hati saya bahwa ternyata saya nggak bisa hanya pelayanan dalam lingkup panggung atau mimbar saja, saya harus mencoba untuk keluar. Akhirnya saya memberanikan diri waktu itu pasang status. Kalau ada teman-teman yang mau support, mau bantu atau mau turun ke lapangan, mau ke Lombok, saya akan ke sana. Jadi saya nabur tiket dulu waktu itu untuk pesan Jakarta Lombok. Lalu ada teman yang mau ikut, Ompol pertama kali ikut. Dari situ saya, wah ternyata itu yang jadi panggilan kuat. Jadi kalau ditanya kenapa mau turun ke lapangan, hanya ingin ngelihat anak-anak bersukacita. Karena di bencana tuh sukacita jadi hal yang sangat mahal. Senyum itu jadi sangat mahal buat mereka. Itu kalau dari saya. Kalau dari Ompol? Bukan, salah, Ompol nggak ikut kan? Iya, kalau dari aku, jadi awalnya tuh memang aku sering lihat IG story-nya Kamedi gitu kan. Terus habis itu, iya gitu deh ya, terpaksa guys, dibayar. Jadi karena aku suka lihat, akhirnya aku pikir, oh kayaknya seru juga ya untuk ikut kayak gitu. Akhirnya waktu itu kebetulan gempa Palu, aku sedang ada pekerjaan juga di daerah Ampana, Sulawesi Tengah. Aku nggak bisa join sama Kamedi dan tim, jadi aku waktu itu hanya support untuk mereka. Iya. Lalu Kamedi bilang, lain kali ikut ya, kayak gitu. Sampai terjadi gempa Ambon ya, itu 2019. Ya. Nah waktu itu Kamedi bilang, udah ikut aja, kayak gitu. Oke, akhirnya kemudian kita pasang juga status dan kasih tahu teman-teman, dan memang banyak yang mau bantu dan banyak teman-teman yang percaya karena mungkin kita pergi sendiri ya. Jadi mereka mau dengan senang hati support kita gitu. Sampai waktu aku ke sana ternyata aku menemukan bahwa kita
datang sebenarnya untuk membawa sukacita bagi mereka, tapi waktu kita pulang justru hati kita yang lebih penuh karena kita juga bersukacita karena ngelihat adik-adik di sana itu merasa sangat-sangat happy dengan kehadiran kita. Bahkan mereka bisa inget waktu kita datang lagi, mereka inget, oh ini kakak yang waktu itu ya, kayak gitu. Dan itu benar-benar membuat hati saya sangat-sangat senang gitu. Mahal ya? Iya, betul. Rasanya. Iya, banyak banget kegiatan yang sudah kami lakukan dari 2014. Jadi kita tuh di grup, begitu ada gempa langsung heboh grup. Grupnya sepi banget selama nggak ada gempa. Betul. Begitu ada gempa langsung rame. Karena kita benar-benar concern ke anak-anak yang ada di sana. Trauma healing dan pendampingan psikososial. Kota-kota yang kita udah datangi tuh Lombok, setelah Lombok, Palu Sigi Donggala, begitu Ambon. Lalu terakhir Mamuju Majene, dan yang paling terakhir banget tuh NTT, Angin itu ya. Kupang dan Rote. Kupang Rote. Sempet juga Sentani tapi saya sendiri yang berangkat. Sama itu sih. Dan yang paling berkesan adalah waktu kita ke Palu Sigi Donggala, karena itu salah satu gempa yang paling dahsyat yang terjadi di Indonesia. Dan nggak cuma satu gempa, nggak cuma satu bencana. 5 bencana ya Kak? Dalam satu hari itu 5 bencana, bahkan dalam 1-2 jam 5 bencana sekaligus. Gempa, tsunami, likuifaksi, banjir bandang, longsor. Iya, betul. Longsor. Dalam 2 jam. Dan bahkan listrik mati kurang lebih seminggu. Dan kita benar-benar yang, saya ngikutin berita, cari update, bisa nggak pesawat sipil gitu yang swasta bisa terbang. Begitu dia buka, saya langsung berangkat. Saya sama Om Pol, waktu itu timnya beda, lalu kemudian yang kedua Vio berangkat. Vio yang Ampana sendiri, itu ya? Iya. Sendiri. Ya, saya sama Kak Melda, Ray, Ruth, Wulan. Ya. Karena Wulan di Palu. Iya, betul. Mega, sama Kak Deborah waktu itu, ingat banget, dan parah banget di situ. Jadi buat saya itu yang paling berkesan. Jadi kita keliling tuh dari Palu kita ke Sigi, bahkan sampai ke Donggala, jauh banget. Kita ke Kulawi juga, sempat beberapa tim naik helikopter ke sana karena akses darat sangat susah. Salah satu yang berkesan waktu perjalanan ke Kulawi. Jadi mobil kita lagi naik lagi via darat, lagi jalan ada kayak tiang-tiang gitu digantung kain putih. Oke. Terus saya iseng nanya ke Andre yang nyetir waktu itu, Andre itu tanda apa? Kami itu tanda ada yang ketindih tanah dan mati. Saya bilang, waduh kita lewat dan banyak banget kayu-kayu atau tiang-tiang yang kain-kain putih gitu. Saya udah deh berserah aja. Dan ada satu momen karena gerimis, kita sempat kayak di film-film, begitu mobil lewat terus kayak gitu, cuman sepersekian detik Andre banting setir dan kita tahan napas tuh perjalanan balik. Dan saya udah deh, kalaupun terjadi apa-apa, saya kalaupun mati gitu ya mati lagi melayani aja deh. Gitu, itu yang sangat berkesan buat saya. Kalau buat Fiona? Kalau buat aku sih mungkin pas yang Mamuju dan Majene ya Kak, karena kita pergi dalam kondisi pandemi dan anak-anak di sana itu ya jujur aja karena mereka berada di tempat penampungan sementara, mereka nggak punya masker gitu. Dan puji Tuhan ada dari donatur juga yang memberikan banyak masker. Jadi selain kita harus menjaga kesehatan diri kita sendiri gitu, kita juga harus ingetin untuk semua anak-anak menggunakan masker. Nah seringkali karena mungkin minimnya juga edukasi sehingga orang tua juga nggak pada pakai masker gitu, akhirnya memberikan contoh sama anak-anaknya. Nah di situ kita perlu lebih banyak sabar dan kita juga perlu berdoa juga sih ya Kak. Maksudnya benar-benar di satu sisi kita takut sih jujur aja gitu, tapi memang kembali lagi itu panggilan bahwa kita mau menolong mereka, ya kita harus berani dan kita juga harus berhikmat ya. Jadi kita juga tetap pakai mungkin double segala macam, semprot di mana-mana gitu. Dan anak-anak juga kita ingetin untuk selalu maskernya dipakai supaya lancar selama kegiatan berlangsung. Itu sih berkesan banget sih Vio, karena itu salah satu dengan donasi terbanyak ya. Ya. Tembus sampai di atas 100 juta. Betul. Dan kita kayak wah ini sih benar-benar agak nekat sih kita, tapi puji Tuhan kita bisa jadi berkat. Kita 2 kali Mamuju Majene ya. Iya 2 kali. Aku ikut yang kloter kedua. Yang kedua. Itu kesan-kesan kami. Kalau ke pengungsian, biasanya kita itu bawa goodie bag untuk anak-anak. Jadi kita dari uang yang didonasikan dari para donatur, kita beli biasanya tuh susu, terus kayak wafer, mungkin lollipop, dan makanan-makanan lainnya, snack gitu ya. Nanti dibikin dalam satu kantong gitu. Nah khusus untuk yang pandemi kemarin, kita tambahkan juga sabun cuci tangan, ya sabun batang, tapi dibungkus secara terpisah gitu. Nah, memang tim Ceria tidak fokus sama sembako seperti itu ya. Jadi biasanya kalaupun kami bawa sembako itu hanya sebagian kecil untuk ditaruh di posko supaya mereka bisa konsumsi bersama-sama. Jadi fokus kita memang tetap ke
anak-anaknya ini. Selain itu kita juga biasanya bawa aktivitas kreativitas anak-anak juga gitu, misalnya buku bacaan, buku tulis, juga kemarin sempat ada yang support ini ya Kak, tas-tas menganyam gitu, iya, tas menganyam, mewarnai, menempel, supaya selama di sana mereka juga nggak bosen, selama mereka masih menunggu di tempat penampungan sementara ini, mereka bisa melakukan aktivitas seperti mewarnai, membaca, dan lain-lain, gitu sih. Wow, keren banget loh. Gimana kalau dari kamu? Kalau dari saya biasanya bikin kegiatan bersama anak-anak, ngajak main, ngajak nyanyi, lalu storytelling. Dan kita memang arahnya untuk memberi semangat kepada anak-anak. Di dalam storytelling pun kita banyak bercandanya ya. Iya, betul. Dan tujuannya benar-benar anak biar bisa ceria gitu. Karena saya kutip kata-kata Fiona, bencana tuh kita kayak di restart hidupnya. Yang biasa beraktivitas lalu kemudian benar-benar nol, benar-benar nggak bisa berkegiatan, dan itu yang terjadi sama adik-adik di sana. Jadi kita pengen bangkitkan semangat itu gitu, semangat untuk hidup, semangat untuk menjalani proses kehidupan setelah bencana itu gitu. Dan biasanya memang kami datang, kalau pemerintah tuh biasanya tim SAR di awal-awal kan, mencari korban, Basarnas. lalu kemudian Basarnas, sembako dan segala macam. Nah, kita datang belakangan untuk ke psikisnya, mitigasi bencananya. Bikin sulap Kak. Bikin sulap macam-macam. Nanti ya. bikin kuis, terus kita biasanya bawa selimut juga, jadi nanti selimutnya untuk hadiah, biasanya kayak gitu. Karena kita juga pernah dulu bawa kayak baju-baju yang layak pakai gitu. Tapi sampai waktu itu kita ke Bogor, kita menemukan bahwa baju-baju layak pakai itu cuma jadi sebuah onggokan dan jadi seperti sampah gitu. Anak-anak cuma main-main aja kayak ditiban-tibanin gitu. Jadi memang baju itu ya, baju layak pakai itu buat kami sih kurang efektif untuk dibagikan di lapangan. Jadi kita nggak pernah bawa baju ya? Iya, biasanya mungkin kita bawa beberapa pakaian dalam anak-anak aja, karena mungkin yang mereka perlu banget ya untuk saat itu gitu, sama mungkin pampers sedikit untuk yang bayi-bayi. Selebihnya kita lebih ke kegiatan art and craft untuk anak-anak, bermain, dan snack dalam bentuk goodie bag gitu sih. Terakhir kita juga bareng Kak Eklin ventriloquist ya. Iya. Jadi main boneka pakai suara perut. Jadi apa aja kita coba buat supaya anak-anak tersenyum di masa-masa yang sulit itu. Kalau hal yang bikin terenyuh, lihat kalau saya nih ya, lewatin tenda-tenda, terus ada anak-anak yang tidur di tenda 24 jam gitu, yang nggak bisa tidur nyaman, itu saya pasti nangis. Terharu. Tapi waktu kita datang, kita bener-bener disambut sama mereka gitu ya. Mereka senang sekali dengan kehadiran kita. Walaupun mungkin kita pikir, kayaknya nggak banyak deh yang dilakuin, cuman nyanyi-nyanyi, main, paling 1 jam, 2 jam. Tapi mereka mengikutinya dengan semangat gitu ya. Itu rasanya kita sangat-sangat terenyuh dan sangat-sangat bersyukur. Ya ampun, ternyata waktu yang mungkin kita spend sedikit dengan juga support dari teman-teman semua yang kita berikan buat mereka gitu ya, sebenarnya nggak banyak gitu loh. Tapi buat mereka ternyata itu sangat bermakna ya, dan sangat mahal itu sih. Kalau buat teman-teman yang mungkin mau support kita tim ceria, kita berdoa supaya nggak ada lagi sih ya bencana-bencana. Tapi kalaupun Tuhan izinkan terjadi, kalian nggak perlu khawatir, karena semua donasi yang dikumpulkan itu kita bawa sendiri ke lapangan gitu. Dan mereka sangat bersyukur buat sekecil apapun yang mereka terima gitu. Walaupun mungkin kenyataannya sering ada sih ya Kak, yang ya biasalah drama-drama lapangan gitu kan ya, oleh bersama teman-teman di penempatan sementara ini. Tapi saya mau mengencourage untuk teman-teman yang punya hati juga untuk memberi, tapi mungkin belum bisa join sama kita, boleh support kita dalam kegerakan ini gitu. Kita percaya bahwa apapun yang kita berikan itu membuat mereka senang dan membuat Tuhan senang juga. Udah sih kalau dari aku itu aja, jadi nggak usah ragu ya Kak ya. Mantap ya. Kalau dari saya sih, saya lagi ngerenungin di masa-masa pandemi ini tentunya ya. Kita hidup buat apa sih teman-teman di dunia ini ya, dunia yang fana ini, kita hidup buat apa? Wow. Itu yang membuat saya jadi ngerenungin tentang value hidup dan legacy. Ketika saya mati, apa yang saya tinggalin? Ini yang saya ngerenungin dalam hidup. Jadi kalau bicara tentang tim ceria itu hanya nama ya, mungkin bisa berganti, mungkin orangnya juga bisa berganti, tapi panggilan sama movement dari hati untuk berbagi itu yang jadi lebih penting. Ketika ada saudara-saudara kita yang membutuhkan, secara khusus anak-anak, karena panggilan saya di pelayanan anak,
yuk kita berbagi ke adik-adik, ke anak-anak, nggak lihat agama, nggak lihat suku mana, karena kita udah ke berbagai suku ya, Vio. Iya. Selama di anak-anak Indonesia, kita mau berbagi karena kita sayang sama anak-anak. Itu sih kalau saya. Value hidup. Kita punya tepuk ceria selama kita di lapangan bareng adik-adik yang di tenda-tenda sebentar ya. Mari kita lakukan, Vio. Tepuk ceria. Ceria.